Ya, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan Night Worship malam hari ini. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai Night Worship, sama-sama kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kau Allah kami yang teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Segalanya baik, segalanya mendatangkan sukacita buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah malam hari ini setiap kami semuanya dari rumah kami masing-masing, setiap kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian kami, penyembahan kami, semuanya kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur padamu, haleluya, amin. Ya, shalom jemaat dikasihi Tuhan. Ya, kita bersuka cita karena Dia Allah kita yang sungguh baik. Apapun yang terjadi sampai hari ini, jangan pernah menyerah. Masih ada Tuhan yang senantiasa berikan kita kekuatan dan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Satu kerinduan hati kami Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu, dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan.
dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila apapun yang kami naikkan malam hari ini, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bila pujian penyembahan ini menjadi gaya hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kami akan sama-sama dengar firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Kami percaya Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, siap kami siap untuk kami boleh sama-sama dengar, baca dan lakukan kebenaran firman-Mu. Dalam kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Halo, shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Berjumpa kembali di dalam Night and Worship. Bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Malam hari ini kita akan juga belajar dan merenungkan sebuah hal yang cukup penting untuk kita boleh mengerti hari-hari ini. Sehingga pengenalan kita, pengertian kita akan menjadi sebuah pengertian yang betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita akan langsung baca dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu bicara tentang berkat, banyak orang hari-hari ini membutuhkan yang namanya berkat. Amin. Saya juga butuh berkat. Tetapi pengertian yang benar akan berkat Tuhan, ini yang harus kita boleh miliki hari-hari ini. Di dalam perjanjian lama, kalau kita selalu baca firman Tuhan dalam perjanjian lama, memang seringkali berbicara tentang berkat jasmani. Tetapi di perjanjian baru, sangat minim sekali, bahkan tidak pernah Yesus mengkhotbahkan sekalipun khotbah yang berbau berkat jasmani. Ada perbedaan di sana. Oleh sebab itu pengertian kita pun harus sama di dalam hal ini. Kita akan belajar tentang kisah hidup seorang Abraham. Bagaimana dia saat di Kejadian itu dia keluar dari tanah Ur Kasdim dan mulai masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan ini secara fisik tanah Kanaan. Tetapi kemudian ada pemahaman baru dari seorang Abraham. Dia melihat bahwa Kanaan, tanah Kanaan yang dimaksud oleh Tuhan itu lebih dari Kanaan fisik yang dia sudah datangi. Dan dia boleh janjikan kepada seluruh generasi penerusnya. Kita akan lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 9-10. Pengertian apa yang didapat oleh seorang Abraham? Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini, Kanaan fisik. Tetapi kemudian di ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kota yang dibangun oleh Allah. Tentunya bukan kota yang ada di bumi ini. Artinya apa? Ada sebuah lompatan iman yang dimiliki oleh seorang Abraham, di mana dia melihat Kanaan itu tidak sebatas Kanaan yang ada di dunia, tetapi Kanaan surgawi. Malam hari ini Bapak Ibu, apa itu berkat? Apa itu kutuk? Berkat adalah segala sesuatu yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita boleh miliki hari ini semakin membuat kita dekat kepada Tuhan, itulah berkat. Kutuk sebaliknya, segala sesuatu yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Jadi pengertian berkat itu tidak melulu hanya berkisar tentang berkat jasmani. Hal-hal yang berbau jasmani. Masalah pun bisa menjadi berkat. Amin. Saat itu membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Berkat jasmani pun yang kita punya bisa menjadi kutuk. Saat itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Pengertian ini yang harus kita miliki. Seperti di dalam Lukas juga sebagai ayat terakhir. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu,
Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sekali lagi, ngomongnya sudah Kanaan surgawi semua Bapak Ibu. Berkat yang harus kita mengerti hari ini adalah berkat yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau di dalam masa pandemi ini, keadaan yang sangat struggling mungkin, yang sangat luar biasa, kita harus survive dengan hidup kita masih bisa dekat dengan Tuhan. Itulah berkat rohani kita. Itulah berkat yang akan membawa kita kepada Kanaan surgawi. Malam hari ini, marilah kita menggunakan mamon itu untuk bersahabat dengan Tuhan. Jadi menggunakan mamon, bukan sebaliknya. Menggunakan Tuhan untuk bersahabat dengan mamon. Banyak hari-hari ini mereka membalik ini semua. Bersahabat dengan mamon dengan menggunakan Tuhan. Sekali lagi malam hari ini, pengertian berkat yang benar daripada Tuhan yang harus kita boleh renungkan malam hari ini adalah segala sesuatu yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Masalah akan menjadi berkat. Saat itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Berkat jasmani akan menjadi kutuk saat kita merasakan itu semua semakin jauh daripada Tuhan. Jadi mari sama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur kembali untuk setiap pengertian hikmat-Mu atas setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami mengerti dan kami dengar. Ajar kami untuk bisa melihat berkat Tuhan itu dari persepsi yang benar. Dari persepsi Tuhan Allah. Bukan dari persepsi yang salah yang kami miliki hari ini. Segala sesuatu yang membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Itulah berkat sesungguhnya. Itu berarti masalah pun juga akan menjadi berkat saat itu membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Sebelum kami beristirahat, membaringkan tubuh kami. Biarlah kami bisa merenungkan kebenaran ini. Kembali menjadi sesuatu yang menghidupi di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Yesus, dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus, kami alaskan doa kami yang jauh sempurna. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati, selamat beristirahat.